Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Chrysogonus Eprinoseran, Magister Farmasi, dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kecerdasan buatan, peran dosen tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran, peneliti, dan agen perubahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi S1 Farmasi adalah Praktikum Swamedikasi yang diselenggarakan pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Dalam praktikum ini, saya menerapkan prinsip delivery, interaction, dan assessment atau DIA secara terintegrasi. Pada aspek delivery, proses pembelajaran menerapkan model inquiry dengan strategi Project Based Learning atau PJBL yang mendorong mahasiswa untuk aktif mencari, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kesehatan yang sering dijumpai di masyarakat. Kegiatan pembelajaran didukung oleh platform OASIS atau Online Administration Student Information System yang menyelenggarakan akses terhadap rencana pembelajaran semester atau RPS, materi pembelajaran, dan informasi penilaian. Pada aspek interaction, diwujudkan melalui metode role play dan diskusi kelompok. Mahasiswa secara bergantian berperan sebagai pasien dan apoteker untuk melakukan wawancara, mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan rekomendasi terapi, serta memberikan edukasi kepada pasien. Aspek assessment dilaksanakan melalui observasi terhadap kinerja mahasiswa dengan menggunakan matriks penilaian. Indikator pada matriks meliputi kemampuan dalam pengkalian informasi pasien, bobot 25%, penetapan masalah dan rekomendasi terapi, bobot 25%, komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE secara efektif, bobot 35%, dan sikap profesional, bobot 15%. Komposisi penilaian terdiri atas nilai praktikum harian dengan bobot 60% dan nilai ujian akhir praktikum dengan bobot 40%. Nilai praktikum harian mencakup keaktifan, pemahaman konsep dalam diskusi untuk mengidentifikasi masalah, serta keterampilan memberikan pelayanan pada setiap kasus praktikum berdasarkan matriks. Sementara itu, ujian akhir praktikum merupakan ujian praktek mandiri yang dilaksanakan pada akhir pertemuan. Pada ujian ini, mahasiswa memperoleh kasus secara acak dari dosen untuk menilai kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan swamedikasi secara komprehensif berdasarkan matriks. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian keluhan ringan melalui komunikasi yang efektif, melaksanakan wawancara singkat atau anamnesis, menentukan pilihan obat yang sesuai, serta memberikan edukasi dan konseling terkait dengan penggunaan obat. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi pelayanan swamedikasi dalam menangani keluhan ringan. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan mengidentifikasi masalah kesehatan yang dapat ditangani secara mandiri, menentukan rekomendasi terapi yang rasional berdasarkan prinsip evidence-based farmasi, menyampaikan informasi obat secara jelas, sopan, dan mudah dipahami, serta mengenali kondisi pasien yang memerlukan pemeriksaan lanjutan dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Praktikum Swamedikasi. Tidak dapat direkam menyelesaikan obat tetapi dirujuk ke dokter. Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelumnya saya konfirmasi dulu, Mbak PJMK. Sudah hadir semua, nggih? Sudah, oke. Kalau begitu saya mulai praktikum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kita hari ini terkait dengan swamedikasi pada kasus MAH sesuai dengan RPS Mbak PJMK, benar? Ya, oke. Untuk praktikum swamedikasi ini sama seperti yang tertera di RPS 2 SKS, benar ya? Dilakukan pada hari ini. Ya, oke.
Untuk capaian pembelajarannya hari ini adalah yang mahasiswa mampu menguasai dan mampu menyelesaikan studi kasus swamedikasi pada kasus penyakit PAH. Ya. Sebelumnya kita evaluasi dulu terkait dengan pertemuan kemarin. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak izin bertanya, Ya, monggo Mbak. Kondisi swamedikasi diare yang tidak dapat direkomendasikan obat tapi dirujuk ke dokter, itu Ya, oke. bagaimana? Pertanyaan terkait dengan pertemuan kemarin ya, terkait kalau pertemuan terakhir tentang swamedikasi pada kasus diare dan Diare. konstipasi, benar ya? Ya, Pertanyaannya adalah kondisi di mana swamedikasi diare itu swamedikasi diare itu tidak direkomendasikan terapi, tapi dirujuk, benar ya? ya, Nah, untuk menjawab itu kita kembali pada teori swamedikasi terkait dengan kondisi khusus apa yang perlu dipertimbangkan. Nah, kondisi khususnya adalah berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah kesulitan menelan. Terus selanjutnya berkaitan dengan adanya mual muntah, ya. Terus berkaitan dengan muntah yang terus menerus, dampaknya nanti berkaitan dengan muntah yang mungkin ada darahnya, ya. Terus terkait dengan penurunan berat badan yang drastis, ya. Terus nyeri perut yang hebat, ya. Nah, ini dampaknya bisa saja BAB-nya berwarna hitam atau ada bercak darah, ya. Terus ada lagi terkait dengan nyeri ulu hati yang menjalar ke dada. Nah, ini yang ditakutkan adalah berkaitan dengan gejala serangan jantung. Ya. Terus selanjutnya berkaitan dengan kegagalan terapi. Jadi dia sudah menggunakan terapi, tapi terapi tersebut tidak memberikan efek yang diinginkan. Ya. Terus perhatian khusus pada lansia, terus riwayat penyakit jantung, riwayat penyakit ginjal, dan kondisi ibu hamil dan menyusui. Bisa paham sampai sini? Banyak bisa paham? bisa Bapak. Ya, oke. Ada lagi? Belum ada. Belum, Sudah Pak. cukup? Sudah. Ya, kalau sudah saya lanjutkan pada materi hari ini. Saya review terkait dengan materi yang sudah didapatkan di teori swamedikasi. Hal penting apa yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kasus hari ini. Ya, yang perlu saya ingatkan kembali adalah terkait dengan gejala utama pada kasus penyakit MAH. Gejala yang pertama itu adalah ada nyeri pada ulu hati, ya, sensasi rasa terbakar pada bagian perut, spesifik pada daerah ulu hati. Terus selanjutnya adalah sensasi terbakar yang tadi sudah saya jelaskan. Terus ada perut kembung, ya. Terus mual muntah. Selanjutnya adalah rasa cepat kenyang, dan yang terakhir adalah sering bersendawa. Nah, gejala ini yang nanti akan kamu tanyakan pada asesmen pasien, ya. Terus tanda bahaya atau rujukan ke dokter ini untuk menjawab pertanyaan sehingga jangan terulang lagi pada pertemuan sebelumnya. Perhatian khusus apa yang perlu diperhatikan atau tanda khusus berkaitan dengan gejala yang kita bisa rekomendasikan ke pemeriksaan lanjutan atau ke dokter, ya. Nah, kondisinya adalah muntah darah atau feses berwarna hitam. Terus yang kedua adalah nyeri dada hebat menjalar ke bagian dada, leher. Terus berat badan turun drastis tanpa sebab, sulit menelan makanan, dan ada gejala yang sudah menetap lebih dari 7 hari atau lebih dari 3 sampai 7 hari. Ini yang perlu dipertimbangkan atau perlu dikembangkan saat kamu menanyakan gejala. Jadi jangan hanya menanyakan gejala apa yang kamu rasakan, terus dia sudah sebutkan, kamu sudah tahu MAH, terus kamu tidak menanyakan gejala penting ini. Bisa paham sampai sini? Ya, jadi kamu harus tetap menanyakan gejala ini sehingga menjadi salah satu pengambilan keputusan kamu. Pasien ini perlu saya rekomendasikan terapi atau perlu saya rujuk ke dokter. Bisa paham sampai sini? Ya. Untuk pemilihan terapi, yang pertama itu adalah ada 3 golongan. Yang pertama itu adalah golongan antasida. Yang kedua adalah golongan H2 blocker, dan yang ketiga adalah golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Ya, jadi 3 obat ini. Nah, selanjutnya untuk perlu dipertimbangkan selain obat ini adalah obat yang perlu diperhatikan atau obat apa yang perlu diberikan
pada kasus suap medikasi itu adalah obat bebas, bebas terbatas, dan obat keras yang masuk dalam daftar OWA atau obat wajib apotek. Apotek. Ini yang perlu kalian pahami dalam mengambil keputusan terapi. Terus yang terakhir, terapi non farmakologi yang mungkin sering dilupakan, ya. Nanti tetap disampaikan di terakhir terkait dengan pengobatan non farmakologi. Nah, ini berkaitan dengan edukasi dan gaya hidup sehat pasien. Ya, yang pertama itu adalah pola makan, makan tepat waktu dengan porsi kecil tapi sering. Ya. Terus yang kedua adalah pantangan, hindari makanan pedas, asam, kopi, soda, dan alkohol. Selanjutnya adalah posisi tidur, jangan langsung berbaring setelah makan, tapi istirahat dulu, minimal 2 jam baru bisa makan. Ya. Terus yang terakhir adalah kelola stres. Ini yang yang perlu diperhatikan. Jangan menginformasikan kepada pasien, Mbak jangan stres ya, karena kalau jangan stres manusia kan pasti stres. Ya, sehingga kalimat yang tepat itu adalah mengelola stres. Ya, oke. Terus saya ingatkan kembali terkait dengan matriks penilaian. Yang pertama itu adalah kemampuan dalam penggalian informasi pasien, kamu melakukan assessment, ya. Terus yang kedua adalah penetapan masalah, kamu menentukan diagnosanya apa atau sakitnya pasien apa dan rekomendasi terapi. Yang ketiga adalah komunikasi, informasi dan edukasi, ya. Dan yang terakhir adalah sikap profesional. Masing-masing ada proporsinya, ya. Jadi kemampuan dalam penggalian informasi porsinya 25%, penetapan masalah dan rekomendasi terapi 25%, komunikasi informasi dan edukasi atau KIE 35%, ini porsi paling besar, dan yang terakhir adalah sikap profesional 15%. Ya, saya ingatkan kembali supaya jangan sampai lupa. Ya, oke. Untuk kasus hari ini kita nanti simulasi ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu adalah pasien datang ke apotek untuk membeli obat dengan keluhan nyeri ulu hati dan rasa terbakar, dan gejala sudah dirasakan 3 hari. Informasi pasien, namanya Yani, umurnya 20 tahun, pekerjaannya adalah mahasiswa, belum minum obat apapun, terus tidak memiliki riwayat alergi obat. Nah, kebiasaan pasien adalah sibuk kuliah dan sering begadang akibat dari tugas yang menumpuk. Ini kasus yang pertama. Saya lanjut pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua, pasien datang ke apotek untuk membeli obat dengan keluhan nyeri ulu hati, terus ada perut kembung dan sering bersendawa. Sama, gejalanya sudah dirasakan 3 hari. Namanya Pak Rizal, umurnya 39 tahun, belum melakukan tindakan apapun. Memiliki riwayat sakit gigi, pengobatannya yang sedang dilakukan adalah asam efenamat. Tidak memiliki alergi obat, makanan, dan minuman. Kebiasaan pasien adalah pasien sering telat makan. Ya, nah ini kasus yang nanti akan kita simulasikan. Ya, sampai sini bisa paham? Bisa. Ya, kalau sudah bisa paham, nanti kita langsung ke simulasi. Ya, oke. Monggo silakan kita langsung simulasi. Selamat pagi, selamat datang di Apotek Kusuma Bakta. Perkenalkan saya Wulan sebagai tenaga farmasi di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat, Kak. Oh iya, sebelumnya ini obatnya untuk siapa? Untuk saya sendiri. Oh iya. Namanya siapa? Yani, Yani. Umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Alamatnya kakaknya di mana? Di Bandar Lor. Bandar Lor. Untuk nomor teleponnya? 081 854 732 Ya, 444. 444. Untuk alamat tempat tinggalnya sekarang di mana? Di Bandar Lor tadi, Oh Kak. iya. Untuk pekerjaannya sekarang kakaknya? Mahasiswa. Mahasiswa. Tadi Kak Yani ingin membeli obat, bisa dijelaskan gejalanya itu seperti apa? Itu Kak, saya itu sakit perut, tapi itu sakitnya itu sampai ke nyeri di dada gitu. Nyeri di dada. Apa rasanya itu seperti terbakar? Iya Kak, kayak panas gitu. Iya, perutnya itu juga panas ya Kak? Iya. Apakah disertai dengan mual, muntah? Enggak Kak. Enggak mual, muntah ya. Apakah disertai dengan diare? Enggak juga. Apakah kakaknya itu sulit menelan makanan? Enggak. Apakah disertai dengan muntah darah? Enggak Tidak sampai ya. Kak. Gejalanya itu sudah berapa lama ya Kak? Sudah 3 harian kayaknya. Oh, 3 hari ini ya.
Selama sakit ini kakaknya itu sudah mengkonsumsi obat apa untuk meringankan sakitnya? Belum ada konsumsi obat sama sekali. Belum sama sekali ya. Untuk riwayat penyakit apakah sebelumnya pernah mengalami hal yang sama, Kak? Tidak sih Kak, ini baru pertama kalinya. Oh iya. Untuk apakah sebelumnya Kak Yani itu mempunyai riwayat pengobatan tertentu? Tidak juga. Tidak ya. Untuk alergi terhadap makanan atau minuman apakah ada? Nggak ada. Tidak ada ya. Untuk alergi terhadap obat-obatan apakah ada? Kayaknya sih nggak ada juga Kak. Nggak ada ya. Untuk kebiasaannya itu selama 1 minggu terakhir ini Kak Yani apakah sering bergadang? Iya Kak, saya sering begadang Iya. karena itu ada kayak tugas kuliah yang menumpuk, jadi saya mengerjakannya. Oh iya, sering bergadang. Iya. Terus untuk pola makannya itu apakah rutin kayak 3 hari sekali ataukah Enggak sih Kak, itu saya jarang makan juga. Oh, jarang makan ya, Kak? Iya. Kan tadi Kak Yani sering mengerjakan tugas, apakah sering merasakan stres akhir-akhir ini? Ya gitu Kak, ada stresnya dikit. Oh iya. Dari yang Kak Yani jelaskan dari gejalanya itu nyeri ulu hati, terus perutnya itu rasanya perih, terbakar. Sepertinya Kak Yani itu mengalami asam lambung. Nanti saya ambilkan obat terlebih dahulu. Apakah Kak Yani berkenan untuk menunggu terlebih dahulu? Iya Kak. Baik, saya ambilkan ya Kak. Iya Kak. Selamat siang, selamat datang di Apotek Pertiwiata. Perkenalkan, saya Apoteker Cynthia yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa dibantu? Ada Mbak, saya mau beli obat. Siapa yang sedang sakit? Suami saya, Oke, boleh saya mengetahui nama suaminya? Alvito, Usianya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Kemudian Pak Alvito laki-laki, alamatnya di mana? Di Jalan Penanggungan nomor 13. Kemudian nomor teleponnya 081 332 771 661. untuk pekerjaannya apa ya? Polisi. Polisi. Baik, terima kasih. Jadi keluhan yang dirasakan oleh Bapak Alvito ini bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ini Mbak, kayak nyeri ulu hati, terus kembung, dan sering bersendawa begitu. Apakah disertai mual? Muntah? Iya, mual aja, muntahnya enggak. Sudah berapa lama? Sudah 3 hari ini. Apakah disertai dengan Tidak. tidak ya? Tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi keluhan yang tadi dirasakan? Kemarin sih minum Asamefenamat Mbak. Kenapa minum asam? Karena kan mikirnya nyeri ya. Sebelumnya kan kalau nyeri minumnya Asamefenamat begitu. Sudah berapa lama minum asam fenamid? Baru kemarin. Kemarin saja. Iya. Apakah ada riwayat penyakit? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada riwayat pengobatan, misalnya saya minum obat lain dari dokter? Tidak. Tidak juga ya. Kemudian apakah ada alergi terhadap obat tertentu? Tidak ada. Ya, apakah ada alergi terhadap makanan ataupun minuman? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Boleh saya mengetahui kebiasaannya? Apakah Alvito ini sering telat makan? Iya, setelah makan terus kecapean gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Saya ambilkan obatnya terlebih dahulu ya. Iya. Ya, baik. Tadi sudah dilakukan asesmen pasien, pengambilan data pasien ya. Untuk selanjutnya nanti monggo kamu tulis di laporan kamu, terus nanti untuk persiapan obat ambil di laci. Bisa paham sampai sini? Ya. Saya ingatkan lagi untuk obat tadi ada 3 golongan berdasarkan teori, golongan antasida, golongan H2 blocker, dan yang ketiga adalah golongan PPI ya. Jadi monggo 3 golongan itu nanti dipilih disesuaikan dengan kondisi pasien yang sudah di assessment tadi. Bisa paham sampai sini? Ya, oke. Monggo silakan dilanjutkan.
siang, atas nama Kak Yani. Iya, Benar ya, Kak? Atas nama Kak Yani, umurnya tadi 20 tahun dengan sakit atau gejala asam lambung. iya Kak, Di betul. sini saya merekomendasikan dua obat, ada yang berbentuk suspensi cair, ada juga yang berbentuk tablet bunga. Di sini sama-sama bisa meredakan sakit yang kakak derita, tapi cuma berbeda di bentuknya. Kakaknya itu lebih berkenan yang mana? Mau yang sirup yang ini aja. Di sini ada suspensi cair. Ini terdiri setiap 5 milinya itu terdiri dari aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, sama simetikon. Ini berguna untuk mengurangi rasa nyeri ulu hatinya kakak tadi sama rasa terbakar di perut tadi ya kak. Nah ini nanti apabila dipakai nanti bisa menimbulkan beberapa efek samping, tapi kakaknya tidak perlu khawatir seperti sembelit selama nanti durasinya itu masih di batas normal itu tidak apa-apa. Cara pemakaiannya itu juga cukup mudah, nanti tinggal dikocok, nanti diminumnya itu 1 sampai 2 sendok takar, terus diminumnya itu 3 kali sehari. Diminumnya itu 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan ya kak. Iya Kak. Nanti apabila kakaknya itu dalam 3 hari tidak bisa membaik gejalanya, bisa langsung dibawa ke dokter. Iya Kak. Dan untuk penyimpanannya karena ininya nanti berbentuk suspensi, ketika nanti sudah dibuka ini hanya bertahan selama 28 hari ya kak. Nanti setelah 28 hari tidak bisa digunakan lagi. Iya Kak. Dari penjelasan obatnya tadi, apakah dari Kak Yani ada yang dipertanyakan? Kak, kalau semisal saya udah makan lupa gitu gimana? Nanti kalau maksudnya udah terlanjur makan ya Iya. Kak, nanti bisa diminumnya itu, misalnya Kak Yani itu minum makannya itu jam 7, Iya. nanti dijeda setelah 2 jam, jadi minum suspensinya ini bisa sekitar jam 9 pagi gitu Kak. Oh ya Jadi dijedanya 2 jam. Oh iya Kak. Ya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah Kak. Iya, selain bisa meminum obat ini, ada beberapa tindakan yang bisa Kak Yani lakukan. Tadi kan Kak Yani sering mengeluh kalau stres ya Kak. Iya. Jadi kalau bisa Kak Yani itu mengelola stresnya, karena stres itu bisa memicu asam lambung Kak Yani itu naik. Selain itu, untuk waktu istirahatnya juga dijaga ya Kak, jangan bergadang. Minimal itu tidurnya itu harus 8 jam dalam sehari. Iya Kak. Terus tadi katanya itu makannya itu tidak rutin ya Kak. Iya. Nanti kalau bisa diusahakan itu dalam sehari itu 3 kali makannya. Terus makannya itu bisa sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Nanti takutnya itu lambungnya itu kaget. Oh iya Kak. Ya, dari yang saya sampaikan sudah jelas Kak Yani? Sudah. Ya, kalau sudah jelas nanti Kak Yani bisa langsung ke administrasi untuk menembus obatnya. Baik Kak. Terima Ya, kasih. semoga sembuh ya Kak. Iya. Selamat siang, apa benar ini istri dari Bapak Alvito, usia 25 tahun? Benar. Alamatnya di Jalan Penanggungan ya, nomor 13. Benar, ya. Oke, baik. Jadi tadi kan mengeluhkan perutnya kembung, kemudian nyeri di ulu hati, sering bersendawa, dan juga sering mual juga ya. Iya, Sudah 3 hari, betul? betul. Oke, baik. Jadi Bapak Alvito ini mengalami MAH ya, karena juga tadi kan sering telat makan ya, bisa disebabkan karena itu. Dan di sini saya merekomendasikan ada 2 obat, di mana sama-sama mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan juga simetikon. Obat merek Milanta ini keduanya hanya berbeda di bentuknya, jadi berkenan memilih yang mana? Oh, yang bagus yang mana ya, Mbak? Sebenarnya keduanya ini bagus ya, tapi saya lebih menyarankan yang ini bentuk tablet, karena kalau Bapak Alvito ini kan sering bekerja di luar rumah ya, jadi saya lebih menyarankan yang bentuk tablet supaya lebih mudah dibawa kemana-mana. Jadi berkenan memilih yang mana? Ya, sesuai yang direkomendasikan aja. Oke, jadi yang bentuk tablet ini ya. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Untuk Milanta ini kandungannya tadi seperti yang saya sebutkan ada aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan juga simetikon. Nah, untuk antasida ini bisa digunakan untuk menetralkan asam lambung. Kemudian kandungan simetikonnya ini bisa digunakan untuk mengatasi kembungnya, gitu ya. Kemudian untuk aturan pakainya, aturan minumnya ini bisa diminum 3 kali sehari, 1 tablet, 1 jam sebelum makan, gitu ya. Kemudian untuk dosisnya aluminium hidroksida sendiri ada 200 mg, magnesium hidroksida 200 mg, dan juga simetikon 20 mg. Kemudian untuk efek sampingnya nanti ada sedikit sembelit dan juga diare, tapi itu hanya bersifat sementara. Nanti apabila gejalanya ini tidak kunjung membaik, bisa segera konsultasi ke dokter ya. Kemudian untuk penyimpanannya, ini bisa disimpan di kotak obat, disimpan di suhu 25-30 derajat Celcius, kemudian dijauhkan dari jangkauan matahari dan juga dijauhkan dari jangkauan anak-anak.
Kemudian selain mengonsumsi obat ini, saya sarankan juga untuk selalu menjaga pola makannya, makan dengan teratur 3 kali sehari, kemudian jangan terlalu banyak pikiran juga, jangan terlalu kelelahan, seperti itu. Nah, selain itu tadi kan juga mengonsumsi asam mefenamat ya, saya jelaskan sedikit, asam mefenamat memang digunakan untuk nyeri, tapi pada kasus ini, asam mefenamat ini justru bisa memperparah asam lambungnya, gitu. Jadi sebaiknya di stop saja ya. Iya. Oke, baik. Ini obatnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum ada. Belum ada ya. Baik, sebelumnya saya mau mengonfirmasi terlebih dahulu. Apakah minumnya ini tadi berapa kali sehari? 3 kali sehari 1 tablet, 1 jam sebelum makan. Ya, nama obatnya tadi apa? Milanta. Iya, oke, baik. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Iya, makasih. Ya, baik. Tadi kita sudah selesai simulasi kasus, ya. Setelah saya cek pada lembar penilaian kalian untuk praktikum hari ini semuanya berjalan lancar, ya, dan alhamdulillah nilainya cukup memuaskan, ya. Sebelum saya akhiri di sini mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, monggo Izin silakan. bertanya Bapak, mengenai pada saat swamedikasi itu apakah boleh memberikan obat kombinasi pada kasus MAH dan apabila boleh kapan harus merekomendasikan kombinasi tersebut? Ya, baik. Pertanyaannya baik, bagus, ya. Apakah boleh kita memberikan rekomendasi terapi kombinasi? Jawabannya boleh, ya. Tapi kita harus memperhatikan rasionalitas penggunaan obat dan kondisi khusus pasien, ya. Jadi kapan kita harus memberikan? Kita harus memperhatikan itu rasionalitas penggunaan obat dan kondisi khusus pasien. Nah, kondisi khusus pasien itu yang pertama adalah gejala MAH akut, ya. Yang kedua adalah gejala MAH yang kekambuhannya terus-menerus atau intens. Yang ketiga adalah terjadi kegagalan pada terapi tunggal. Kamu sudah memberikan rekomendasi pada awal, tapi pasien tidak merasakan kesembuhan, kamu bisa rekomendasikan. Terus yang ketiga adalah pencegahan sebelum mengkonsumsi makanan pemicu. Ya, jadi bisa dipahami pertanyaan? Bisa. Ya, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup? Sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup saya akhiri praktikum kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Demikian video pernyataan diri dosen saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.